Tapi kalau mau jujur, kita balik lagi tanya ke orang terdekat kita. Tanya aja, kita habis bikin video, coba tanya, kalau kamu nonton ini, apa yang di benak kamu gitu. 3 detik pertamanya menarik apa enggak. Dan kita harus terbuka sama masukan gitu teman-teman ya. Jadi justru cara ngeceknya adalah teman-teman kalau view videonya masih 0, masih 5, itu nggak apa-apa banget kamu gunakan pendapat orang-orang terdekat. Itu adalah eh, real answer ya gitu, jawaban paling valid gitu. Jadi supaya nanti teman-teman bisa dapat masukan langsung tuh dari kacamata stranger atau orang asing. Dan kita sebagai kreator, sebagai seller yang membuat karya harus terbuka sama masukan gitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu aku nextnya ada nggak sih Kak Ahmad? Oke, langsung saya tanya jawab ya. Kalau gitu aku sambil mau meluncurkan post survei teman-teman Ya, ya. Kak Kak Ahmad Ahmad bisa bisa pilih. pilih, Makin mungkin sama. saya matiin dulu. Kak Ahmad nanti bisa pilih untuk pertanyaan yang mau dijawab. Sambil teman-teman aku udah luncurkan post survei. Jadi yang tadi penasaran, kalau mau menantang lagi nih, kalau mau dicoba dibedah videonya bulan depan, ini kita akan ada sekali teman-teman ya, sebulan sekali untuk sesi seperti ini. Jadi kalau mau dimasukkan videonya, nanti kita akan bedah di sesi berikutnya gitu teman-teman ya. Dan besok jangan lupa besok kita akan membedah sesi live, teman-teman. Jadi yang mau lihat bagaimana perjalanan menganalisa live, boleh join besok ya. Oke, Kak Ahmad, apakah sudah memilih pertanyaan? Oke, boleh deh, karena waktu kita Satu terbatas mungkin mungkin dua dua atau atau tiga tiga pertanyaan pertanyaan aja. ya. Oke, eh video ini terutama banyak juga yang apa ya di sini tuh bertanya tentang kenapa video keranjang kuning viewsnya kecil sekali gitu ya. Karena pada dasarnya gini teman-teman, penyebaran antara video keranjang kuning dengan tanpa keranjang kuning itu beda. Kalau tanpa keranjang kuning itu bakal disebarkan seluas-luasnya karena tujuannya untuk awareness atau kesadaran audiens terhadap adanya brandingan kita atau adanya kita sebagai orang yang jualan. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang video keranjang kuning kok kenapa sedikit? Karena memang disebarkan kepada orang yang memiliki minat atau yang punya daya beli terhadap produk yang kita tawarkan lewat video keranjang kuning gitu. Nah, kayak gitu. Jadi memang cenderung lebih spesifik dia penyebarannya kayak gitu. Jadi metriknya juga jauh lebih banyak. Kalau misalkan yang tanpa keranjang kuning itu kayak misalkan dia yang penting kayak videonya ditonton sampai habis sama banyak orang, kemudian ada metrik engagementnya seperti FLKS gitu ya. Nah, kalau yang keranjang kuning ada tiga, konversinya ada atau enggak gitu. Itu juga termasuk. Kemudian produk yang kita tawarkan juga berpengaruh. Apakah itu dia produknya lagi trending atau misalkan produknya berperforma bagus. Tapi itu gak masalah selama teman-teman itu kalau misalkan mau nih ya, coba praktekin aja supaya videonya itu gak cuma masuk FYP tapi masuk ke pencarian sama Shoptype juga. Gimana caranya? Karena banyak juga yang nanya. Ini adalah salah satu rahasia yang selalu saya pakai, teman-teman, dengan video yang ada keranjang kuning, yakni menggunakan kata kunci yang relevan dengan produk yang kita jual. Misalkan saya jualan nih TWS Monster XHT08. Tentunya kata kunci yang saya digunakan dalam video tersebut atau misalkan bahasan dalam video tersebut adalah TWS murah tapi kualitas bagus, misalkan seperti itu. Karena apa? Banyak orang yang nyari TWS yang murah, budgetnya nggak terlalu gede, tapi kita masih enak gitu penggunaannya. Nah, ketika kita menggunakan kata kunci itu dalam pembahasan yang kita bilang, apa yang kita rekam lewat video, kemudian ada tulisannya, kita gunakan dengan di caption, kita gunakan di hashtag, setidaknya video kita bakal masuk di kolom pencarian atau di shop tab kayak gitu. Dan sejauh ini teman-teman videonya yang saya bikin untuk percobaan ini saya posting di Desember 2023 itu viewsnya itu 80 sampai sekarang naik terus 40 sampai 50 views per hari. Kayak gitu. Karena video tersebut bakal mudah dicari di ShopTab atau misalkan di kolom pencarian. Karena apa? Pertama, kata kuncinya udah relevan, apa yang diomongin itu banyak dicari orang juga, produknya juga produk yang cukup dipercaya sama masyarakat gitu atau yang trending karena ini juga kayak salah satu produk yang paling banyak dicari. Contohnya ini misalkan kayak gitu. Nah, coba praktekin.
dengan produk-produk yang mungkin andalannya teman-teman atau yang lagi trending, dan pastikan teman-teman cek kata kunci yang paling trending itu di Sales Center. Lanjut. Eh, hah? Jam upload, oke. Jam upload yang paling rame kapan? Jujur nggak tahu teman-teman, karena saya pun kadang-kadang upload jam segini, kadang-kadang nggak di jam yang berbeda. Nah, caranya teman-teman bisa cek di akunnya masing-masing di analitik di halaman TikTok Studio ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ngelihat profil akun TikToknya ada TikTok Studio kan, kayak gitu. Nah, di TikTok Studio itu ada yang namanya analitik. Nah, kemudian teman-teman bisa cek analitik followersnya. Kayak gitu. Di situ ada jam paling aktif dan biasanya saya suka ngincer jam paling aktif mereka buat upload konten atau misalkan buat nge-live. Dan cukup berhasil kayak gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya itu teman-teman ada yang bilang katanya harus malam, harus jam segini-segini, mau dicoba silakan, tapi hasilnya apakah otomatis auto FVP? Jujur nggak berani jamin saya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk jam upload dan juga perihal tentang video keranjang kuning. Semoga bisa membantu dan jangan lupa dicobain juga ya. Oke, thank you Kak Ahmad. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak yang udah hadir. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan besok jangan lupa, besok kita akan membahas sesi live ya. Buat teman-teman yang ready melihat kenyataan, boleh. Terus balik lagi, kalau ada yang tanya, kakaknya punya toko nggak gitu. Nah, teman-teman kalau punya toko, kita nggak di sini ya, nggak berbagi sama teman-teman ya. Jadi, kita fokus untuk tips and trick yang memang berguna atau applicable atau bisa diterapkan di semua teman-teman seller gitu. Nanti kalau Kak Ahmad atau aku tokonya berjaya, pasti lewat FYP teman-teman juga. Oke, jadi kita saling support teman-teman ya. Kita saling support, kita lihat teman seller lain lebihnya di mana, kurangnya di mana, lalu apa yang bisa kita ambil inspirasi dari mereka gitu. Itu juga cara kerja di TikTok biasanya ya. Kita lihat teman kita jagonya di mana, apa yang bisa saya tiru, dia kurang di mana, lalu apa yang bisa saya lengkapin. Jadi basicnya seperti itu. Makasih banyak teman-teman buat hari ini. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.